Selamat datang di webinar series kita malam ini. Di malam ini kita akan bicara tentang membongkar rahasia perusahaan dalam merekrut karyawan yang tepat. Saya kenalkan dulu materinya. Ini namanya Mas Goni Dewi Caksono. Ada judulnya Mas Goni Karung. Ini nama akrabnya kayaknya dia. Kemudian beliau ini seorang psikolog, yang psikolog dan profesi psikolog. Terima kasih Mas Agus sudah diperkenalkan secara singkat di situ. Untuk share screen nanti bisa langsung saya kah di sini? Oke. Bisa, Mas, bisa. Ya. Oke, baik. Salam kenal untuk semuanya, Bapak Ibu, malam ini. Wah, luar biasa. Karena saya akan berkenalan dengan para pengusaha di sini. Pengusaha dan produsen malah, kalau nggak salah tadi ada yang menyampaikan saya petani apokat gitu ya, itu malah udah produsen. Pengusaha dan produsennya malah ya. Tadi ada yang kopi juga, Ibu Yanti tadi di sini. Salam kenal dari saya, nama saya Goni Tarbuko Wicaksono. Kalau saya sih aslinya dari Jawa sebenarnya di sini. Surabaya, ada yang dari Surabaya Bapak Ibu di sini? Oh, ada juga. Wah, dari Surabaya. Wah, salam kenal lah. Arek ya berarti ya, bonek ini berarti. Bonek. Sama ini ya, sama. Sama-sama boneknya di sini. Baik. Kalau pengalaman di sini ada yang menarik. Saya berkenal dengan Mas Agus di sini melalui sebuah asosiasi yang juga luar biasa, yaitu asosiasi AELI di situ. Itu asosiasi yang kami sama-sama geluti, walaupun sebenarnya ada juga asosiasi lain yang saya juga ikut serta di sana, tapi di Mas Agus dengan AELI. Nanti ke depan saya harap Bapak Ibu juga bisa berkenal lebih jauh tentang apa itu AELI ke depannya. Bicara tentang bongkar rahasia perusahaan merekrut karyawan yang tepat, wah ini suatu hal yang luar biasa, ini topik yang diangkat oleh kalibrasi tim development ya di sini. Karena memang ketika sebuah perusahaan dibentuk tentu butuh SDM. Nah, sumber daya manusianya harus ada di sana. Tidak ada perusahaan yang nggak ada SDM-nya. Walaupun itu digital pasti ada, setidaknya at least hanya satu orang itu pasti ada, satu orang pasti ada. Karena apa? Pengendali digital tadi. Karena robot mengendalikan robot sejauh ini belum ada. Yang ada manusia mengendalikan robot, masih tetap seperti itu sifatnya di sana. Kalau bicara tentang masalah rekrutmen karyawan, kita akan banyak mengenal yang namanya ya, yang namanya adalah HRD, Human Resource Development. Nah, ini waduh bahasanya kayak gini nih. Kalau bicara HRD sebenarnya seperti SDM. Nah, departemen yang namanya SDM di sebuah perusahaan. Kalau umumnya ada juga yang mengatakan personalia atau kepegawaian sebelumnya. Walaupun sebenarnya berbeda di sana. HRD dengan personalia suatu hal yang berbeda. Tapi tugas-tugasnya sama juga, mengelola tentang apa yang namanya SDM di sebuah perusahaan di situ. HRD di sini atau bagian SDM di sebuah perusahaan inilah yang akan banyak berperan ketika proses rekrutmen, ketika kita bicara perusahaan. Nah, perusahaan dalam skala apapun, ini adalah bidangnya yang namanya HRD atau SDM itu sendiri. Yang menarik di sini adalah bagaimana ya HRD itu bisa berperan, bagaimana HRD itu bisa memberikan kontribusi secara optimal bagi sebuah perusahaan. Semua juga berkaitan tentang apa yang namanya rekrutmen. Nah, kalau kita melihat
di sini pengelolaan SDM bagi UMKM, ya perusahaan UMKM itu juga sebuah perusahaan, Bapak Ibu. Walaupun skalanya memang ada yang mikro, ada yang menengah, ada yang kecil, tapi itu adalah sebuah perusahaan juga di sini. Meliputi kegiatan rekrutmen, itu adalah tugas-tugas dari SDM HRD tadi. Melakukan seleksi. Nah, nanti yang menarik adalah ketika kita berdiskusi ya di sini, bahwa di proses yang mana yang seringkali ada persoalan pada sebuah perusahaan atau UMKM itu sendiri. Melihat UMKM adalah sebuah perusahaan yang ya unik, kalau kita melihat unik di sana. Uniknya di mana? Nah, nanti kita lihat. Seleksi, kemudian habis diseleksi. Nah, ini yang seringkali kan kalau menyeleksi itu kan rumit nih. Gimana ya caranya menyeleksi? Tadi ada yang pedagang untuk usahanya adalah berjualan soto yang terkenal tadi, kalau nggak soto di Pringsewu kalau nggak salah. Tadi dikenakan oleh Mas Agus di sana. Gimana ya menyeleksinya? Yang diseleksi siapa gitu? Apakah membutuhkan seorang pramusaji di situ yang melayani dan harus cantik gitu seperti model, kira-kira perlu nggak ya Bapak Ibu? Nah, itulah yang namanya proses seleksi. Cantik, oh iya bagus kayak model, iya, tapi perlu nggak ya seperti itu? Nah, itulah harus diseleksi. Dari seleksi tadi kita akan lakukan penempatan. Penempatannya tentunya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Setelah ditempatkan, maka akan dilakukan pengembangan di sana. Adanya pengembangan-pengembangan daripada SDM tersebut dapat melalui banyak hal, baik dilakukan secara internal maupun eksternal, dengan melibatkan profesional di luar perusahaan itu sendiri. Apalagi yang perlu dibahas di sini, yaitu berkaitan dengan kompensasi atau pembayaran upah. Berapa ya yang harus diberikan? Kalau di sebuah perusahaan yang sudah established dan besar, acuannya udah ada UMK atau UMR, itu udah bisa menjadi acuan. Tapi bagaimana dengan usaha-usaha yang baru mulai atau baru berdiri? Nah, strateginya bagaimana? Ini juga jadi suatu persoalan yang menarik untuk nanti kita bisa sama-sama berdiskusi lebih lanjut. Mempertahankan SDM ini juga nggak mudah ya di sini ketika mempertahankan SDM. Ada beberapa kasus di sini ketika mempertahankan SDM adalah bagaimana ya membuat yang semula orangnya baik, loyal, tapi di satu titik tiba-tiba orangnya nggak jadi loyal di situ. Kenapa bisa demikian? Nah, persoalannya apa saja? Ini muncul lagi persoalan lagi. Setelah itu evaluasi, yaitu penilaian kinerja dari setiap karyawan atau pegawai. Ini juga termasuk dalam pengelolaan SDM. Setelah dievaluasi, dinilai pekerjaannya, layak dipromosikah atau naik jabatannya, cuma naiknya kemana ya? Kalau nggak ada jabatan selanjutnya, jabatannya bagaimana untuk promosi itu? Strategi promosinya seperti apa? Atau mau dimutasi? Kalau ada divisi yang lainnya, kalau nggak ada gimana? Atau didemosi, diturunin maksudnya. Jabatannya diturunkan dari yang sebelumnya. Sebelumnya kepala toko, sekarang jadi bukan kepala toko. Nah, itu strateginya. Dan bahkan yang paling krusial adalah pengakhiran hubungan kerja. Ini semua adalah tugas-tugas dari pengelolaan SDM di sana. Itu yang perlu diketahui oleh SDM ataupun HRD. Ini yang menarik ketika bicara UMKM. Ternyata berdasarkan data BPS, kalau yang namanya usaha mikro itu 1-4 orang saja tenaga kerjanya, itu mikro. Kalau kecil 5-20, kalau usaha menengah sampai dengan 100 orang. Terus kalau mikronya 1-4 orang, SDM-nya, yang bagian SDM-nya siapa ya? Siapa ya kira-kira Bapak Ibu yang bagian SDM kalau usaha mikro ini? Atau HRD-nya gitu. Kan cuma 1-4 orang tenaga kerjanya. Boleh, ada yang boleh bersuara mungkin di sini?
ownernya tuh Mas. Oh, ownernya. Oke. Bener banget. Berarti ownernya kuncinya. Gimana? Sorry. Silakan. Ya. Jadi kalau di UMKM, owner terkadang di sana akan kecenderungannya merangkap semuanya. Merangkap semuanya. Tapi SDM tetap harus diutamakan di sini. Karena ketika kita bicara HRD, ini adalah tulang punggung dari sebuah perusahaan. Maka kita harus jeli dan mengetahui apa saja yang harus dilakukan ketika kita sebagai seorang HRD. Ini untuk persentase pelaku UMKM di Indonesia seperti ini. Saya di sini mungkin nggak akan banyak bercerita panjang lebar, Bapak Ibu, tapi saya malah lebih ingin kita lebih ke arah share untuk Q&A ya di sini, tanya jawab, sehingga bisa akan lebih tepat sasaran dalam hal ini. Kalau tugas dasar HRD seperti ini, merekrut personel atau karyawan, memberikan suatu pelatihan, pengembangan staf, ini tadi udah yang juga saya sampaikan. Distribusi pembayaran pada karyawan, survei karyawan, monitoring kelengkapan kesehatan keselamatan. Ini hal-hal yang umum yang harusnya sudah dimiliki dan sudah diketahui ketika kita sebagai seorang HRD. Nah, langkah-langkahnya ini yang penting nih. Nah, ini yang menarik nih. Apa ya langkahnya supaya kita bisa merekrut karyawan? Ternyata merekrut karyawan tuh nggak langsung direkrut gitu. Selama ini kalaupun itu langsung direkrut, apakah salah? Tidak juga. Kenapa salah? Kan yang punya perusahaan saya, bener nggak Bapak Ibu? Suka-suka dong, kan yang bosnya saya. Gitu. Tetapi ketika kita bicara tentang hasil rekrutmen, tidak ada salahnya atau tidak ada jeleknya kita tahu prosesnya. Sehingga kita akan memperoleh hasil yang lebih optimal dan tepat dalam merekrut seorang karyawan. Yang pertama adalah kita harus bisa menganalisa. Menganalisa dari apa yang dibutuhkan oleh perusahaan kita. Jadi merekrut karyawan itu kita harus tahu dulu butuhnya apa. Posisinya untuk posisi apa ya yang saya butuhkan? Oh, posisi pemasaran. Baik, posisi pemasaran. Ketika kita membutuhkan posisi pemasaran di sini, jabatannya sebagai apa ya di pemasaran tersebut? Karena di pemasaran juga ada beberapa jabatan di sana. Bisa memang dia staf pemasaran atau staf marketingnya sendiri. Bisa juga dia adalah admin marketing. Bisa juga dia sebagai telemarketing. Itu udah berbeda sekali. Analisa-analisa tadi kita harus bisa lakukan tepat. Sesuai dengan kebutuhan perusahaan kita. Ketepatan dalam kita menganalisa itu akan membuat lebih tepat dalam kita mencari karyawan yang dibutuhkan. Apa nih ya setelah dianalisa sudah sesuai di sana, kita bicarakan selanjutnya yang perlu untuk didiskusikan bersama di situ adalah tentang merencanakan proses perekrutan. Nah, proses perekrutannya seperti apa? Mau work interview atau datang langsung di interview, itu adalah sebuah proses juga perekrutan. Atau maunya secara virtual saja karena situasinya seperti ini. Atau harus datang ke perusahaan prosesnya, di mana dalam proses perekrutan tadi harus ada syarat-syarat tertentu yang harus dikirim sebagai bentuk administrasi terlebih dahulu untuk dilengkapi dan nanti dipilah terlebih dahulu.
setelah administrasi, ada tahapan lagi berikutnya. Nah, itu adalah proses perekrutan yang harus direncanakan dengan matang. Karena ternyata dengan perencanaan yang matang dalam proses rekrutmen, itu juga akan menjadi penilaian dari calon karyawan terhadap perusahaan kita. Sekecil apapun, bergerak di bidang apapun, kita jangan berpikir bahwa ketika perusahaan ini baru mulai nggak apa-apa, langsung aja. Ternyata itu juga menjadi acuan nanti di akhir bagi calon karyawan yang akan direkrut. Proses perekrutan harus direncanakan dengan matang. Selanjutnya, iklan. Nah, ini yang menarik. Iklan ini banyak sekarang caranya. Kalau dulu kan rata-rata kita taunya melalui iklan di koran atau surat kabar. Ya, dulu ya. Kalau generasi saya seperti itu sih. Koran atau surat kabar. Kalau yang lainnya mungkin tadi kayak Mas siapa tadi saya lihat, wah masih muda udah jadi pengusaha, mungkin iklannya udah berbeda. Bisa juga sekarang udah melalui online atau di beberapa ya ada web yang memang untuk usaha perekrutan atau mengiklankan tentang pekerjaan. Di sana ada. Saya nggak menyebutkan, nanti dikira endorse juga saya nanti di sini. Itu gambarannya yang ada untuk iklan. Selain itu bisa juga ternyata iklan ini kalau UMKM, kita bisa bermitra dengan sekolah. Nah ini yang menarik. Bermitra dengan sekolah, itu banyak keuntungannya juga. Karena di sana ternyata sumber SDM-nya potensial dan masih kalau bicara tuh semangatnya masih membara ya. Keinginan belajar, kemauan untuk mencoba itu tinggi banget di anak-anak generasi sekarang yang ada di lingkungan sekolah. Jadi iklan tuh bisa disampaikan seperti itu. Atau iklan lowongan ternyata bisa juga mouth to mouth. Jadi dari mana? Dari rekan atau dari komunitas. Seperti yang saat ini Bapak Ibu sampaikan di sini. Sebenarnya kita udah punya sebuah komunitas yang baru yang nanti bisa saling support. Tadi ada Ibu Yanti di Medan, ada yang dari Metro, ada juga Mas Erik Sumile, Pak Dede yang ada dari Padang. Ini akan menjadi source yang besar sekali ketika kita membutuhkan. Karena seringkali malah di luar daerah itu yang mencari-cari peluang pekerjaan dan ingin mencoba di suatu tempat atau lingkungan yang baru. Nah, itu cara untuk kita lowongan atau iklan. Bentuknya bagaimana? Harus spesifik kalau pasang iklan. Semakin spesifik, semakin tepat sasarannya. Jadi harus spesifik apa yang kita cari. Kalau iklannya hanya menuliskan seperti ini, dicari seorang karyawan, silahkan datang dan hubungi Bapak Sigit, nomor sekian, sekian, sekian. Wah, kira-kira gimana? Banyak nggak yang telepon Pak Sigit? Dicari seorang karyawan, tolong hubungi Bapak Sigit, nomornya sekian, sekian, sekian. Kira-kira banyak nggak ya yang hubungi Pak Sigit? Menurut Bapak Ibu banyak nggak ya? Kok nggak ada orangnya ini? Kayaknya nggak ada yang menghubungi Mas, kan nggak jelas itu. Oh, loh, bukannya kalau dibutuhkan banyak, malah banyak? Bukannya gitu kalau dibutuhkan? Kan udah ditulis tuh dibutuhkan karyawan. Tolong hubungi Bapak Sigit. Banyak Gimana atau Pak? sedikit? Banyak atau sedikit ya yang hubungi? Banyak. Banyak. Banyak gitu ya. Yang hubungi banyak gitu. Tapi banyaknya sebenarnya menghubungi untuk bertanya. Bertanya karena nggak jelas gitu ya. Bukan karena banyak, karena langsung mau. Tanyanya yang lebih banyak daripada maunya. Itu yang akan terjadi. Kenapa demikian? Karena tadi tidak spesifik. Dan itu pasti banyak yang menghubungi. Tapi untuk banyak bertanya lebih dahulu karena belum jelas.
Memasang iklan kita perlu lebih spesifik sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan jabatannya apa. Kalau bicaranya adalah namanya job spec. Jadi spesifikasinya seperti apa yang dibutuhkan. Kita harus jelas. Berikutnya kita masuk lagi setelah pasang iklan, proses lamaran kerja atau seleksi administratif. Nah, di seleksi administratif ini juga penting banget di sini. Karena kembali ditentukan sesuai dengan yang kita punya. Yang kita harapkan SMA atau SMK. Itu juga kalau sudah ditentukan dengan acuan tertentu pasti punya plus minus. Itulah yang namanya seleksi administratif. Harus punya pengalaman. Pengalaman berapa tahun ya? Kira-kira yang dibutuhkan. Itu juga masuk dalam seleksi administratif di sini. Berikutnya adalah pemeriksaan psikologis atau tes keahlian. Setelah diseleksi, dilakukan pemeriksaan psikologis atau yang biasa namanya psikotes. Oke. Gunanya apa sih psikotes? Nah, nanti kita akan tahu. Kalau melakukan wawancara, setelah psikotes dilakukan wawancara. Ini juga ada yang menarik karena wawancara ini ada wawancara yang namanya wawancara perkenalan, ada namanya juga wawancara psikologis untuk melakukan cross check dari hasil pemeriksaan psikologis yang sudah dilakukan. Jadi wawancaranya mendalam. Itu dilakukan suatu proses wawancara. Di mana dalam proses wawancara ini seringkali kita juga dikenakan yang namanya observasi atau diamati, dinilai secara langsung. Disinilah peran dari pengusaha selaku SDM ataupun HRD itu dapat melihat secara nyata bagaimana sih calon pegawai atau calon karyawan saya dalam proses wawancara. Observasinya seperti apa. Bahkan lebih banyak kita akan lebih menitik beratkan bukan dengan apa yang dijawab di sini Bapak Ibu. Tapi lebih bagaimana cara menjawabnya. Itu akan banyak menjadi kunci dalam proses rekrutmen karyawan. Setelah wawancara, baru dilakukan seleksi. Dilakukan seleksi juga karena banyak pilihan jadi seleksi. Tapi bukan berarti kalau sedikit, apakah masih harus diseleksi? Tetap harus diseleksi kembali, karena ini untuk finalisasi dalam membuat keputusan apakah kandidat yang nanti diputuskan sudah sesuai dengan kebutuhan, posisi, dan jabatan yang ada di perusahaan. Jadi tetap harus dilakukan. Walaupun jumlahnya satu, tetap harus. Jangan jadi ketika, waduh tinggal satu, udah langsung diterima. Tidak, tetap kita di sana juga harus melakukan seleksi. Dalam arti seleksi itu untuk apa? Seleksi dibandingkan dengan kebutuhan tadi. Apakah memenuhi atau tidak. Yang seringkali menarik adalah di sini ketika yang direkrut tadi ternyata kriterianya wah banget gitu. Ini banyak sekali jadi problem ketika sebuah perusahaan merekrut yang dibutuhkan tuh SMA, misal gitu ya, lulusannya adalah SMA. Kemudian laki-laki berpengalaman 1 tahun atau kalau 1 tahun belum 3 tahun demikian. Ternyata yang terekrut dan terpilih di sini adalah berpengalaman 5 tahun, pendidikannya S1. Nah, laki-laki juga. Gimana ya kira-kira dalam memutuskannya? Terima atau enggak ya Bapak Ibu ya? Kan yang dibutuhkan SMA, pengalaman 3 tahun. Nah, ternyata yang di sini yang bagus dan terjaring, dalam arti di sini untuk proses-proses tadi, dia adalah S1, pengalamannya 5 tahun. Kira-kira diterima apa enggak Bapak Ibu? Ada yang mau bersuara di sini, memberikan pendapat atau share-nya, atau mungkin malah pernah menjumpai yang demikian? Silakan.
Siapa ya ini ya? Atau Bu Ika, dipilih aja? Atau ya, dipilih aja? Gimana? untuk Bu Gimana? Ika, kata Bu Ika tidak. Oh tidak. Wah, kalau Bu Ika tidak. Oke. Kenapa tidak ya Bu Ika? Boleh nggak kasih ini bagi-bagi pendapat pengalamannya Bu Ika? Bu Ika boleh bicara Bu Ika. Halo Bu Ika. Ya, Iya, malam Bu Ika. eh, Iya, oke. Ya, ya, boleh ya Bu ini Ika. oh ya, saya Ika ya. Menurut saya kalau misalkannya untuk kita ngambil standar SMA, itu kan kita punya standar sendiri misalnya penggajiannya kalau untuk UMKM ya Pak ya. Kan itu Ya. kan paling karyawannya 1 sampai 4 orang. Jadi kalau kesepakatan di awal pas waktu merekrut gajinya misalnya 50.000 per hari misalnya kita kan biasanya kalau saya kan per event ya Pak ya, maksudnya event digaji, bukan gaji bulanan gitu, bukan gaji bulanan seperti misalnya karyawan resto, kalau karyawan resto kan gajinya bulanan, tetapi ini kan kita kan eventnya itu event untuk wedding, jadi misalnya mau nggak gaji yang lulusan SMA digaji 50.000 per hari. Misalnya, walaupun ada yang S1, kalaupun S1 dia melamar dan lebih berpengalaman, menurut saya tidak. Kenapa tidak? Karena biasanya kalau untuk lulusan S1 itu, dia meminta gajinya lebih. Sedangkan kalau untuk UMKM kan, kita namanya perusahaan baru merintis ya Pak ya, maksudnya bukan perusahaan besar. Itu kalau menurut saya. Jadi menurut saya kalau untuk S1 walaupun dia berpengalaman, saya tidak untuk menerima karyawan tersebut gitu Pak. Terima kasih Bu Ika. Wah, sharingnya. Ya, ya, sejauh ini tepat tadi yang Ibu Ika sampaikan bahwa kenapa tepat dikatakan di sini? Karena seringkali ketika kita membutuhkan SMA dan menerima S1, kembali lagi ujung-ujungnya kembali adalah pada masalah benefit ataupun gajinya. Bagaimana ya kalau nanti dia mau kok terima gajinya gitu ya. Udah Pak, nggak apa-apa walaupun saya digaji SMA siap. Nah, demikian. Yang menarik adalah di sini pegawai yang demikian kita tidak bisa langsung menerimanya, tapi kita perlu menseleksinya dengan lebih jeli kembali. Apa yang perlu diseleksi? Tidak hanya dari sisi gaji, karena kalau gaji mau udah walaupun S1 mau demikian ya. Tapi karena ini adalah jatuhnya adalah over requirement atau melebihi daripada standar yang sudah kita buat sendiri, maka kita juga perlu lebih berhati-hati dalam melakukan seleksinya. Satu hal adalah kita perlu mengetahui lebih jauh apa yang menjadi dan mendorong dari kandidat tersebut memutuskan untuk mau. Itu kita bisa lakukan dan itu bisa kita peroleh pada saat wawancara. Nah, jadi ketika wawancara tadi, hal-hal untuk kandidat yang memang di sana kita tahu secara administratif lebih ya daripada apa yang kita standarkan di sana. Udah kita putuskan, saya butuhnya SMA kok ini S1, kita harus tahu dulu. Dan di sana bukan berarti terus langsung dicoret, tidak juga demikian. Tapi ketika evidence atau bukti-bukti data yang disampaikan memang menunjukkan bahwa tidak ada persoalan, karena ada beberapa orang memang di sini, ketika ditanya, kenapa Anda mau untuk menerima, dia dengan sadar mengatakan bahwa di sini uang bukan masalah. Dia ingin belajar. Bahkan dia mengatakan misalnya ini hanya sebuah batu loncatan. Nah, poinnya adalah di batu loncatan. Atau dia ingin mencoba adalah hal-hal yang baru. Kembali lagi pada kita untuk memutuskannya. Apakah mau hanya sebagai batu loncatan? Ketika kita memutuskan,
itu bukan masalah juga Pak, karena ini hanya sebuah event. Contohnya tadi Bu Ika ya, hanya event yang dalam arti di sini setelah event juga selesai atau tidak ada masalah gitu ya. Event itu kecuali kalau eventnya udah daily event ya berbeda lagi. Tapi ketika hanya event di waktu-waktu tertentu, maka next time juga bisa untuk orang yang berbeda. Itu kita bisa untuk rekrut masih di sana. Tapi kembali lagi, kita perlu tahu lebih jauh agar kita mengerti apa yang mendorong seseorang dalam bekerja. Sehingga ketika dalam proses rekrutmen, kita akan menemukan orang yang tepat sesuai dengan posisi dan jabatannya. Seperti itu. Tapi luar biasa tadi Bu Ika, mudahnya memang kita tidak ambil kalau ujung-ujungnya adalah ke salary. Karena setiap pendidikan ada standar. Dan kita tidak bisa memaksakan standar tadi tanpa kita menyampaikan secara terbuka. Hal itu juga ada di dalam membuat penawaran kerja. Nah, di poin selanjutnya ketika kita sudah menseleksi, ada namanya penawaran kerja. Di penawaran kerja inilah kita akan terbuka menyampaikan apa yang didapat dan apa yang harus dilakukan. Hak dan kewajiban setiap karyawan itu akan disampaikan secara terbuka. Keterbukaan yang ada itu akan membuat lebih loyal karyawan Anda. Bahkan dia tidak hanya bicara saat ini, mungkin dia akan bicara juga untuk ke depannya. Ketika penawaran kerjanya dilakukan secara terbuka dan memang senyatanya demikian. Baru adanya kesepakatan dari penawaran kerja, maka akan ditetapkan dan diterima sebagai karyawan baru. Ini adalah proses-proses rekrutmen dari karyawan di dalam sebuah perusahaan. Secara umum demikian. Tetapi kalau di dalam dinamikanya, ya kadang-kadang kita bicara teori nggak semudah itu gitu ya. Ini yang menarik, nanti kita bisa diskusikan sama-sama di sini. Oke, next. Nah, ini kesalahannya yang sering terjadi. Yang pertama, melihat referensi secara berlebihan. Apa ya itu? Referensi, seringkali kita berpikir bahwa kalau dari sekolah tertentu yang bagus, maka itu akan pasti bagus. Nah, demikian. Referensi-referensi yang berlebihan yang seperti itu perlu juga kita evaluasi. Karena kembali lagi, sekolah yang bagus di sana juga berisi berbagai macam SDM yang ada. Jadi tetap harus diuji terlebih dahulu. Gimana Pak untuk kemungkinan-kemungkinannya ketika sekolah itu adalah sekolah yang bagus? Ya tentunya juga akan menghasilkan SDM yang bagus. Tapi tetap harus diuji. Kenapa diuji? Agar benar-benar apa yang kita yakini. Jadi jangan terlalu referensi itu dianggap bahwa ini nilai yang memang udah sahih atau valid demikian ya. Enggak seperti itu. Mengabaikan masalah kecocokan. Nah, ini juga kadang-kadang terjadi. Apa sih yang maksudnya mengabaikan masalah kecocokan adalah kita tidak melihat yang namanya kepribadian. Kita tidak melihat bagaimana karakter orangnya. Cocok enggak ya? Wow, orangnya ini pintar sekali demikian. Tapi cocok enggak ya? Kita enggak lihat karakternya. Karakternya seperti apa? Itu yang kita perlu lebih tahu dan lebih jauh kita dalami. Dengan apa? Nanti kita akan tahu. Menilai pengalaman melebihi kecerdasan. Setuju nggak nih ya? Pengalaman melebihi dari kecerdasan. Nah, selama ini gimana nih? Ada pengalaman nggak Bapak Ibu? Ketika rekrutmen lebih memilih pengalaman dibanding kecerdasan. Jadi pengalaman dianggap sebagai, wah ini adalah yang lebih penting Pak, pengalaman tuh daripada kecerdasan. Atau pengalaman dan kecerdasan adalah hal yang sama pentingnya di sini. Ada yang mau share di sini Bapak Ibu? Monggo yang mau share. Dapat. Ada? Tadi Ya, atau mau saya teruskan dulu nih? Kayaknya udah mulai mau bertanya. Saya teruskan dulu deh ya.
sedikit lagi kalau gitu, kalau Kak Edi. Oke, tertarik pada pembicara yang baik. Nah, ini juga menarik nih, tertarik pada pembicara yang baik dalam proses rekrutmen karyawan. Ini seringkali kalau bicara di touch up itu, jadi kalau diwawancara di proses rekrutmen karyawan, semuanya pasti akan terlihat baik. Semuanya pasti akan menonjolkan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya. Nggak ada jeleknya dari diri seorang calon karyawan. Pembicaraan-pembicaraan yang baik dalam arti seperti ini. Siap untuk lembur? Siap. Oke. Nanti kalau kerja berganti shift atau long shift mau? Mau. Kalau di sini kerja bukan hanya bidangnya saja, diminta tolong yang lain bisa? Bisa. Kalau di waktu libur diminta masuk mau? Mau. Itu pembicara yang baik di dalam proses rekrutmen. Tapi kita perlu hati-hati karena di sanalah terkadang kesalahan itu dimulai dalam proses rekrutmen. Tertarik pada pembicara yang baik. Next, nah kalau ini pasti udah banyak lah dialami dan diketahui. Kutu loncat. Nah, ini seringkali kalau di beberapa mahasiswa-mahasiswa saya yang baru selesai gitu ya, dia akan bekerja itu 3 bulan di perusahaan A, 3 bulan di perusahaan B, 3 bulan di perusahaan C, atau 6 bulan di mana. Dengan beralasan bahwa dia sudah punya banyak pengalaman. Tapi ketika kita bicara di dunia kerja, di dunia usaha, apa yang dilakukan tadi, itulah yang namanya kutu loncat di sini. Di mana ingin menambah pengalaman banyak, tetapi tidak mengetahui apapun. Karena di dalam proses pembelajaran seorang karyawan, dia butuh setidaknya minimal 1 tahun. Baru dia akan bisa mengetahui tentang sebuah perusahaan itu seperti apa. Jadi tidak loncat-loncat. Itu gambarannya. Jadi jangan sampai Anda merekrut yang namanya kutu loncat. Oke. Selanjutnya adalah meremehkan pemeriksaan referensi. Nah, ini juga kita juga harus tetap detail, apalagi di hari-hari sekarang ini. KTP-nya betul apa enggak? Dicek ulang dalam arti bisa melalui sesi wawancara, bisa juga kita melalui dengan pihak ketiga, atau kita menghubungi di sana ketika itu adalah fakultas atau tempat kuliah, kita bisa tanya. Di era sekarang cukup terbantukan karena melalui online kita sudah bisa tahu latar belakang seseorang dan lebih detail di sana. Yang terakhir, merekrut asal-asalan, nggak ada dasarnya. Pokoknya rekrut aja dulu, nggak apa-apa, masuk aja dulu. Wah, kalau udah kayak gitu udah berat. Pasti nggak akan bisa secara optimal. Optimal gimana? Dikembangkan ke depan tentunya. Untuk siapa? Untuk perusahaan Anda. Karena kita merekrutnya dengan yang awal adalah asal-asalan. Tinggal nanti kita menunggu juga kapan kita akan merasa bahwa waduh salah rekrut seperti itu. Inilah beberapa kesalahan dalam proses rekrutmen karyawan yang bisa terjadi di sini. Nah, ini yang menarik. Ketika kita merekrut seseorang, kita perlu tahu orang ini namanya Johari Window, Bapak Ibu. Mungkin udah ada yang pernah tahu ya Johari Window di sini. Johari Window. Seperti halnya diri Bapak Ibu semua di sini. Rata-rata udah tahu belum ya tentang diri masing-masing di sini Bapak Ibu? Karena ini penting juga. Sebelum kita merekrut karyawan, kita juga harus tahu diri saya ini karakternya kayak apa ya. Kalau nggak tahu karakternya kan jadi sulit. Nanti karyawan yang pusing, ibu ini kok kadang-kadang marah, bapak ini kok kadang-kadang langsung diam gitu ya. Ibu ini kalau marah kok langsung meledak-ledak. Bapak itu diam ternyata marah. Nah, kayak gitu. Kita harus coba tahu dulu diri kita sehingga nanti perlahan kita bisa share kepada pegawai atau karyawan kita. Tentunya dalam batasan-batasan tertentu di sana. Yang pertama, saya ingin tahu dulu deh dari siapa ya yang dipilih. Pak Agus boleh bantu pilih salah satu, mungkin bisa menyebutkan di sini apa ya kelebihan kekurangannya.
Satu-satu aja, kelebihan satu, kekurangan satu, seperti itu. Satu Boleh orang. Pak Agus? Nggak apa-apa, siapa aja yang ditunjuk Pak Agus, boleh sebutkan deh apa kelebihannya, apa kekurangannya. Satu aja. Saya tunjuk aja ya. Ya, satu kekurangan, satu kelebihan. Mas Atau Rahmat. Mas Rahmat. Mas Rahmat, oke. Silakan open mic Mas Rahmat. Apa ya kelebihannya, apa kekurangannya Mas Rahmat? Tadi kelebihan kekurangan dari mana ya? Lupa yang mana nih. Nggak apa Mas Rahmat. Ini kita kan mulai belum ke karyawan dulu, belum ke pegawai ya, tapi kelebihan kelemahan dari Mas Rahmat sendiri dulu deh. Oh Apa ya, kelebihan dan kekurangan pribadi ya. Iya, betul. Terlalu kalau bilang orang Jawa itu ngomongnya terlalu mudah percaya sama orang. Oke. Itu kelebihan apa kekurangan, Mas? Itu bisa jadi kelebihan kalau untuk nyari rekrutmen karyawan, sebenarnya kekurangan kan. Kalau menurut Mas Rahmat apa tuh? Kelebihan atau kekurangan? Nah ini kayaknya kekurangan deh. Jadi kurang tegas bisa gitu. Oke. Jadi emang selama ini masih asal-asalan sih. Terus ini yang pengalaman dari dulu ya. Iya. Terus kemarin udah mulai bisa wawancara orang ketika dibantu. Ada satu orang sih yang di warung. Mas Haryo ada di sini kok, Mas Haryo. Dia yang ngajarin juga sih beberapa. Tapi tetap masih ada poin-poin yang dalam diri ini belum bisa untuk bisa dibicarain. Karyawan ini takutnya karena apa gitu. Jadi kita ini itu yang masih disepelein kadang-kadang sebenarnya sama karyawan itu. Gitu. Ya mungkin itu sih kelebihan dan kekurangannya. Okay. Yang kelebihan yang mana, kekurangan yang mana nggak tahu. Baik. Kalau tadi apa yang disampaikan Mas Rahmat di sana sejauh ini itu masuk dalam open area. Jadi kalau kita bicara adalah diketahui diri sendiri, ya, itu ya. Nah, orang lain juga merasa demikian ya, Mas ya, betul nggak? Kalau dari pasangan, udah berpasangan, Mas? Udah anak dua. Oke, kalau menurut dari pasangan Mas Rahmat, apakah Mas Rahmat orangnya demikian? Iya. Seperti yang, ya, oke, itu masuk ke open area, oke. Ada nggak yang Mas Rahmat nggak? Tadi Mas Rahmat cerita ada pernah share juga dengan Pak Aryo di situ ya, kalau nggak salah. Aryo, Oke, Mas Aryo. Nah, kalau menurut Mas Aryo apa ya yang Pak Rahmat belum tahu, tapi menurut Mas Aryo disampaikan di sana? Oh banyak tentang wawancara, terus seleksi pertama, seleksi kedua, dan seleksi ketiga. Padahal waktu itu kita butuhnya cuma orang 2 apa 3 gitu, yang daftar sampai 200 orang. Itu yang suatu luar langkah yang biasa. bagus sih. Itu kan karena waktu itu pandemi, jadi banyak banget lowongan-lowongan orang-orang dari ex perusahaan besar butuh kerjaan gitu. Oh gitu, ya. Jadi kalau menurut Pak Mas Aryo, Pak Rahmat itu orangnya apa lagi ya selain tadi yang disampaikan Mas Rahmat sendiri? Jadi terlalu baik lah untuk karyawan. Terlalu baik untuk karyawan. Iya, jadi ada pahitnya di Mas Aryo, ada baiknya di saya gitu. Oke, jadi baik. Selama berbisnis juga. Iya. Wah, kok putus nih ya. Oke. Nggak apa. Terima kasih Mas Rahmat di situ. Tadi yang disampaikan oleh Pak Aryo pada Mas Rahmat itu masuk ke blind area atau area 2. Jadi dari diri kita kurang ketahui, tapi orang lain tahu di sana. Nah, ada satu area yang di sana kita juga tidak tahu, orang lain juga tidak tahu, sehingga kita membutuhkan yang namanya tenaga profesional untuk bisa membantu kita untuk mengetahuinya, yaitu untuk area keempat yang namanya unknown area. Di mana di sini inilah yang seringkali kita perlukan di dalam kita merekrut seorang karyawan atau pegawai. Kita bisa saja tahu untuk hal tertentu yang tampak dari apa yang ditampilkan. Tapi ada juga sisi-sisi dari calon karyawan tadi yang kita nggak bisa tahu dan kita membutuhkan tenaga yang lebih kompeten. Untuk area berapa? Area 4 di sini. Nah, caranya gimana?
inilah cara-caranya untuk kita bisa tahu dalam arti di sini memecah yang namanya di area anon area. Oke. Mas Agus, mungkin saya kembalikan ke Mas Agus. Sebelum kita bahas yang ini, mungkin ada yang mau di-sharingkan dulu. Silahkan Mas Agus. Gimana Mas Gani? Ya, mungkin ada yang mau di-sharingkan dari yang lain atau ada pertanyaan. Oke. Silakan, karena nanti di anon area ini mungkin bisa akan menjawab dari persoalan-persoalan yang ada dari rekan-rekan semuanya. Dari sini, dari chat ini, kayaknya belum ada yang bertanya. Oke. Ngasih berapa pandangan tadi. Dan karena ada juga nih dari Pak Dedi, biasanya untuk UMKM, kebetulan berdasarkan kekayaan dan referensi yang sudah ada. Ada beberapa kondisi di gitu, referensi sama observasi secara langsung. Jadi ya. Putus. Silakan Mas Agus. Kok Ya. terputus? Ya. Terus jaringan sinyal kita. Oke. Itu sih Mas secara ininya. Jadi memang kendala teman-teman itu banyak ketika seleksi karyawan itu mengandalkan referensi dan pengamatan langsung. Oke. Ya, jadi ya kita keterbatasan dari sisi kompetensi ya. Apa yang kita lihat secara langsung nyata orang itu kira-kira. Atau mungkin yang bermain juga dengan feeling. Cuma kita belum punya kemampuan untuk secara ilmiah benar gak sih penilaian kita itu. Kurang lebih seperti itu sih Mas. Iya. Baik. Ketika untuk seleksi rekrutmen di awal ada berdasarkan referensi, itu juga bisa menjadi acuan. Mas Agus di sini sejauh ini ya, untuk rekan-rekan yang lain itu juga bisa menjadi sebuah acuan. Tetapi juga kita harus tahu yang mereferensi siapa. Nah, ini yang menarik. Referensinya, latar belakangnya apa. Itu yang kita perlu gali. Jadi ketika ada yang mereferensikan, kita juga perlu tahu. Karena bisa saja kalau yang mereferensikan memang adalah job hunter atau orang-orang yang memang kompeten ya di sana. Walaupun tidak dalam segi bisnis, tapi mungkin dari segi perkawanan, itu sudah bisa menjadi referensi yang bagus untuk awalnya. Hanya kita tetap perlu tahu secara langsung, karena kembali lagi yang mengetahui pola dari perusahaan ini tentunya adalah di bagian HRD. Kalau dalam skup skala kecil, kembali lagi adalah di ownernya. Jadi kita harus tahu dan kita harus paham apa ya namanya yang harus kita observasinya kayak apa, yang wawancaranya apa yang harus ditanya. Ini harus dapat menggali dari pribadi, kompetensi, keahlian, pengalaman daripada calon karyawan atau pegawai itu sendiri. Itu gambarnya yang bisa dilakukan. Bagus sekali tadi yang sudah dilakukan Bapak, tinggal diperdalam. Dan kalau bisa malah ditambah lagi dengan yang namanya psikotes. Wah, itu udah mantep banget dari sana. Hasilnya udah bisa jadi lebih ada datanya, ada bukti pendukungnya untuk kita membuat sebuah keputusan. Seperti itu Mas Agus. Ya, Mas. Ya. Karena gini Mas Guni, pertama lagi ya. Halo. Halo, ya. Terputus tadi Mas Agus, silakan. Iya, terputus. Terkadang malah yang ngasih referensi kadang itu malah keluarga sendiri. Apalagi itu kan UMKM nih, kadang-kadang keluarga sendiri ngasih referensi, jadi ada serba enak gak enak. Tes? Iya, silakan Mas Agus, lanjut. Mas Agus. Ya, jadi ada perasaan enak gak enak. Itu juga jadi pertimbangan juga sih Mas kadang-kadang. Oke, yang mau nanya boleh, mau langsung juga boleh Mas Gani ya? Ada boleh, nggak apa-apa, biar ini, biar lebih seru. Ya, Oke Mas Heri.
Erwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coach, saya Heri dari Bandar Lampung. Malam Mas Heri. Gini Coach, usaha saya ini kan masih dalam tahap perintisan, belum ada 2 tahun. Saat ini umurnya sekitar 1 tahun 8 bulan lah. Nah, untuk saat ini omset alhamdulillah untuk diri sendiri aman, walaupun sekarang udah bisa menyelesaikan masalah-masalah hutang dan sekarang sedang memikirkan untuk pengembangannya. Yang jadi masalah adalah mental dan pola mindset saya yang untuk rekrut karyawan itu masih maju mundur. Apakah nanti jika rekrut karyawan omsetnya masih segini-segini aja, apakah akan cukup untuk dibagi untuk gaji dan untuk keluarga? Itu mindset seperti itu gimana ya cara untuk merubahnya dan biar bisa mantap untuk menetapkan untuk menambah karyawan ya. Terus yang kedua yang mau saya tanyakan, saya kan bergerak di bidang jasa desain grafis, percetakan gitu. Semisalnya saya rekrut dari alumni yang baru lulus fresh graduate tapi yang masih lulusan SMK gitu, apakah itu sebuah langkah yang tepat? Soalnya kalau misalnya ambil dari yang udah berpengalaman dan sudah pinter ngedesain, biasanya mereka akan minta harga yang pasaran ya, maksudnya gaji yang sesuai diterima sama di tempat percetakan yang besar gitu. Sedangkan untuk skala saya kan percetakannya masih terbilang kecil. Nah, kalau pikir saya kalau misalnya ngambil dari tempat yang sekolah begitu, saya masih bisa nego ke mereka gitu, misalnya gajinya belum sampai di UMR atau MPK. Nah, menurut Coach, apakah pemikiran saya itu sudah di jalan yang benar atau masih melenceng jauh? Mohon pencerahannya, Coach. Ya, terima kasih Mas Herwi. Pertanyaannya di sini. Ini langsung Mas Agus ya dijawab gitu. Biar ini. Ya, langsung aja Mas. Oke, baik Mas Herwi. Terima kasih Mas Herwi. Wah, luar biasa ini ya di sini Mas Herwi. Sejauh ini kalau coach saya bukan seorang coach ya Mas ya, masih kawan saya ini, sahabat aja Mas, sahabat pengusaha, sahabat petani gitu. Saya lebih rekan Anda, kawan Anda, bukan seorang coach juga. Wah, kalau udah coach nanti malah jauh saya nggak gitu. Mas Herwi ya, kita share aja Mas di sini. Tenang aja. Jadi kalau melihat dari apa yang tadi disampaikan oleh Mas Herwi di sini, sejauh ini berarti belum ada karyawan, betul ya Mas Herwi? Gitu ya kalau dari cerita tadi, atau sudah? Belum ada. Cuman saya ingin menambah karyawan gitu. Iya. Ya. Cuman karena itu udah suatu hal yang wah, mulai keteteran. Nah, ini yang menarik nih Mas. Untuk Mas Herwi, ketika tadi disampaikan mulai keteteran. Nah, coba bisa dispesifik terlebih dahulu sebelum melangkah jauh ke depan, keteterannya dalam hal apa? Nah, kenapa demikian? Karena ya boleh. Boleh langsung disambut. Oke, nggak apa-apa. Silakan, boleh. Maaf jika memotong. boleh. Silakan Mas Herwi. Keteterannya gimana? Jadi kondisinya saat ini kan usaha percetakan ini sudah berjalan 1,5 tahun tadi ya, Coach. Jadi ya. Pelanggan ini sudah kebanyakan dari referensi ke kawan-kawan mereka. Misalnya ada pelanggan satu ini karena dia puas dengan pelayanan saya, dia mereferensikan ke temannya gitu ya. Nah, dari hal seperti itu, setiap pelanggan melakukan yang seperti itu, alhamdulillah setiap hari itu selalu ada orderan melalui WA gitu. Jadi pada saat ada cetakan itu produksi ngedesainnya, produksi nyetaknya, finishing percetakannya itu kan saya lakukan sendiri. Nah, jadi pada saat ada finishing
finishing percetakannya itu seperti malam inilah, saya lagi nge-zoom gini sambil finishing motongin kartu nama nih coach, ada 90 lembar sendirian sama istri sih. Luar biasa ini ya, jadi sambil belajar bekerja ini, wah luar biasa ini. Iya. Jadi saat saya melakukan aktivitas finishing seperti ini kan akhirnya waktu untuk ngedesainnya kan berkurang karena waktunya digunakan untuk finishing. Nah, itu yang terjadi coach. Jadi pada saat sedang banyak cetakan yang menggunakan finishing seperti motong atau ngelipat paper bag atau buat dikuyasin gitu-gitu, itu orderan desainnya numpuk. Jadi nggak bisa setiap hari ngantar orderan. Jadi 2 hari sekali atau 3 hari sekali baru bisa ngantar orderan yang sudah masuk list to do-nya gitu loh. Jadi menurut saya kalau misalnya saya punya tukang desain atau punya tukang produksi, di bagian produksi saya bisa fokus ke desain dan penjualan. Si karyawan ini bisa fokus di finishing dan produksi percetakannya gitu. Di situ sih mulai keteterannya coach. Oke, wah ini menjadi hal yang menarik untuk Pak Herwi ya, di sini Mas Herwi, dan juga untuk untuk bisa menjadi untuk masukan namanya Heri. Untuk Mas Heri di sini juga. Oke, Mas Heri di sini juga untuk rekan-rekan yang lain. Seringkali ketika kita mencoba untuk penambahan dari rekrutmen atau merekrut karyawan baru, kita perlu juga untuk pastikan terlebih dahulu waktunya apakah sudah tepat atau belum. Nah, itu dia. Nah, terutama bukan masalah di sini mentalnya. Kalau mentalnya sudah positif sekali tadi Mas Heri di sini bahwa saya ingin coba untuk berkembang, saya juga ingin merekrut. Nah, tetapi yang perlu dijadikan pertimbangan yang pertama tadi disampaikan keteteran. Yang namanya keteteran ini, apakah keteterannya ini hanyalah suatu siklus yang pendek atau suatu kejutan saja, ataukah sudah menjadi suatu kontinuitas yang keteteran gitu. Jadi berkelanjutan, keteterannya tuh dalam arti sudah terus-menerus dan seringkali itu terjadi. Atau order yang sudah ada bukan lagi order besar hanya dari satu titik, tapi memang sudah banyak order yang sudah kita bisa akan peroleh atau masuk di sini. Marketingnya sudah berjalan sehingga perlu untuk follow up yang lebih jelas. Nah, ketika itu kita bisa untuk mulai lakukan perekrutan, tapi kembali lagi merekrut tidak hanya langsung asal merekrut. Kita juga perlu lihat dulu di sini, dianalisa kebutuhan sama posisinya. Kalau tadi diceritakan oleh Mas Heri aja di sini udah ada beberapa posisi. Yang pertama desainer, yang kedua finishing, yang ketiga marketing, yang keempat bagian delivery atau pengantarannya. Yang mau direkrut yang mana ini? Kita tidak akan bisa merekrut satu orang mengerjakan semua. Itu sama dengan kita mencari orang yang seperti kita. Kalau kita mencari orang yang seperti kita, berarti kita akan menjadi orang menjadi pengusaha. Jadi berbeda, bukan karyawan, karena dia akan kita didik seperti kita. Jadi ibaratnya buka cabang, itu berbeda lagi. Tapi ketika kita mau merekrut karyawan, kita perlu spesifik. Yang dibutuhkan apa? Nah, dari keteteran tadi, bisa mulai kita perhitungkan, dalam arti untuk mulai dipertimbangkan, titik yang mana yang paling besar menyita waktu, kalau ukurannya adalah waktu. Sehingga kita akan ketika waktu itu akan ada yang mensubstitusi atau menggantinya, maka kita akan bisa menggunakan waktu itu untuk hal yang lain. Contoh tadi Pak Heri menyampaikan bahwa nanti jadi saya bisa lebih fokus ke pemasaran, marketingnya Pak. Nah, gambarnya seperti itu. Itu yang kita perlu pertimbangkan Bapak di sini. Ketika pertimbangan tadi sudah ditentukan, sudah dianalisa, baru kita jalankan prosesnya. Jadi tidak langsung kita gimana ya, saya ingin merekrut seperti itu. Apakah supaya mental saya siap bagaimana? Mental tadi sudah siap, hanya kita perlu membuat lebih sistematis. Karena dengan semua lebih terencana, maka hasilnya akan lebih optimal. Seperti itu Pak Heri. Jauh ini jadi
keteteran tadi perlu lebih di breakdown lagi di sini. Yang membuat Bapak keteteran tadi dalam hal yang mana? Nah, kembali lagi juga di sini. Gimana kalau yang SMK yang direkrut di sini? Supaya lebih murah dan sebagainya. Bisa saja ketika kita di sini memang hanya waktu-waktu tertentu yang rame, kita bisa gunakannya harian. Seperti tadi dicontohkan Bu Ika tadi ya, harian. Itu juga bisa kita lakukan. Kenapa? Karena sesuai dengan penawaran kerja saja. Jadi tidak harus ketika kita rekrut akan ujungnya adalah bulanan. Tidak harus. Bahkan di kalangan generasi yang sekarang ini, mereka lebih senang dengan sifatnya yang tidak mengikat. Jadi generasi Z, generasi Y itu mereka lebih senang dengan sesuatu yang tidak mengikat gitu. Jadi kalau ya sambil lalu, pas dia kosong dia kerjakan besok. Nah, seperti itu malah mereka akan lebih senang dengan situasi kerja yang seperti itu daripada masif setiap saat. Kembali lagi dari Pak Heri, ketika order itu sudah rutin dan memang banyak dan sudah berkelanjutan, maka tinggal yang harian statusnya dirubah menjadi mingguan atau bulanan. Itu jauh lebih kita akan berkembang secara bertahap dan Anda berani untuk merekrut daripada karyawan baru secara tepat. Seperti itu Pak Heri. Oke. Ya. Jadi siap merekrut ini ya Pak Heri? Insya Allah sih mungkin habis Lebaran sih. Wah. Dengan sama istri itu kapan sih waktunya yang pas? Karena kepikirannya gini Pak, apakah langkah saya untuk menentukan ambil karyawan ini apakah sudah saat yang tepat di kondisi bisnis saya ataukah belum waktunya gitu. Kalau tadi yang sebelum ini kan menanyakan apakah kekuatan dan kekurangan kita gitu ya Pak. Ya, betul. Nah, kalau kekuatan saya itu saya lebih bisa membuat nyaman konsumen. Oke. Jadi konsumen bisa loyal dan bisa mereferensikan jasa saya ke teman-temannya. Dan dari setiap bisnis yang saya lakukan itu, semua pelanggan itu bukan menjadi pelanggan, tapi menjadi teman. Nah, jadi pada saatnya nanti saya rekrut karyawan, saya kepikiran untuk tetap megang di bagian marketingnya, bagian CS-nya ya, kalau misalnya balikin settingan pelanggannya itu atau sales marketingnya juga dan desainernya juga. Yang saya takutkan adalah pada saat saya harus pergi-pergi ada acara keluar kota atau ada acara keluarga gitu, bisnis akan terhenti jika saya tidak mempunyai seorang desainer gitu Pak. Ya. Jadi, ya silakan Pak Heri dilanjutkan. Iya, yang masih jadi kebimbangan saya itu seperti itu. Jika misalnya saya hanya bertahan dengan kondisi yang saat ini, memang betul kata Bapak tadi, jika orderannya itu masih, apakah ramainya hanya sebulan sekali, atau hanya di minggu awal atau di minggu tertentu aja, atau memang sudah setiap hari ramai gitu. Saya punya pemikirannya itu seperti ini Pak. Dulu waktu pas awal saya menjalankan bisnis ini kan saya turun ke lapangan karena basic saya yang sales. Saya suka door to door ke semua toko ya, ke warteg, ke pangkas rambut, ke salon, ke semua toko yang mempunyai kebutuhan percetakan, misal kayak banner, notas segala macam. Jadi saya tawarkan gitu. Nah untuk saat ini saya sudah tidak melakukan aktivitas tersebut, tapi orderan sudah masuk terus. Alhamdulillah. Jadi saya kalau saya punya karyawan yang sudah untuk mengurusi desain yang sudah masuk di WA, saya masih bisa fokus ke canvassing-nya. Jadi canvassing-nya dimaksimalkan, sedangkan untuk yang masuk dari klien yang lama kan mereka masih alhamdulillah dilancarkan. Ya, maksudnya rezekinya saat ini masih dilancarkan sih. Kayaknya sih kedepannya terus gitu ya Pak.
Jadi di situ sih maksudnya pemikiran saya untuk mengembangkan usahanya gitu, Pak. Ya, baik Pak Heri. Oh, Dari apa yang tadi Bapak sampaikan, sebenarnya Bapak sudah menunjukkan kesiapan untuk melakukan rekrutmen di sini. Hanya nanti di dalam penawaran kerja atau negosiasi tadi yang mungkin bisa untuk Bapak lakukan negosiasi tidak secara bulanan terlebih dahulu, tapi dalam jangka harian terlebih dahulu pada karyawan yang bersangkutan. Gambarnya seperti itu, oh, Bapak. Itu akan jauh lebih membuat Anda jadi lebih bisa mengatur terlebih dahulu dan mengenal lebih baik dari karyawannya. sebenarnya saya sudah Mm-mm. memikirkan yang itu. Mm-mm. Saya juga sudah diskusi dengan beberapa teman seperti Mas Agus dan Ya, Mas Aryo dan yang lain-lainnya itu. Cuman gimana ya Pak? Karena selama ini saya kerja itu selalu, kalau kata istri saya yang ya. melihat kekurangan saya itu, saya orangnya selalu cenderung pengen jadi Superman aja, nggak mau membuat sebuah tim seperti Avenger gitu. Sedangkan akhirnya saya tersadar dari beberapa seminar dan perkumpulan bisnis itu, sebuah usaha yang besar terus menjadi sebuah tim kan. Nah, jadi uh, apa? Saya mempunyai ide sama istri saya itu bilangnya gini, gimana kalau nanti si tukang desain yang kita rekrut yang akan menjadi karyawan kita itu gajinya bulanannya kecil aja, 500 misalkan atau 600 misalkan sebulan. Tapi setiap desain yang dia selesaikan per harinya itu, satu desain kita hargai 10.000. Jadi saat kita mendapatkan seorang karyawan yang dia giat, maka dia akan ngedesainnya cepat, nggak main-main dan nggak malas-malesan. Misalkan sehari itu dia bisa mendesain 5, berarti kan 50 per harinya mereka untuk hariannya dari uang desain. Tinggal dikali aja sebulan gitu. Hanya kan tinggal tugas si owner ya, maksudnya tugas saya yang harus benar-benar dia mencari orderan di luar gitu kan, selain orderan yang sudah masuk di WA gitu Pak. Nah, jadi kita dapat karyawan yang nggak males-malesan. Kalau dia mau gajinya bulan itu banyak ya, setiap desain yang masuk silakan diselesaikan gitu. Kalau misalnya dia males-malesan ya, yang didapat sama dia ya cuman misalnya sebulan gaji pokoknya 500 tersebut plus apa sama gaji desain per harinya itu yang diselesaikan sama. Nah, yang jadi masalah di pemikiran saya, di hati saya itu karena saya belum pernah rekrut Pak. Jadi apakah harga 500 itu sebuah angka yang pantas untuk membayar seorang yang kerja, atau harus lebih gitu. Kalau misalnya lebih saya masih takut-takut gitu Pak. Gimana ya Pak? Tolong pencerahannya. Iya. Saat kita mau merekrut seorang karyawan, ya, kitalah yang lebih mengerti keadaan dari perusahaan kita. Kita memang membutuhkan tenaga, tetapi kita juga punya batasan dalam hal pendanaan atau keuangan. Ya. Lebih bijaksana kita memang lebih memperhitungkan keuangan yang ada terlebih dahulu. Semua itu bisa dilakukan strategi atau siasat dalam menyelesaikannya. Tadi sebenarnya yang disampaikan Pak Heri udah sebuah hal strategi ya dalam untuk menarik minat seorang calon karyawan mau bekerja di tempat Bapak. Hanya nanti di sana Bapak perlu lebih mencari karyawan yang memang suka dengan yang namanya challenge atau tantangan, target-target. Karena ketika Bapak tadi sampaikan seperti itu, untuk orang yang suka dengan target, Pak, jangan khawatir. Dia nggak melihat 500-nya, Pak, tapi dia melihat adalah desainnya dihargai 10.000. Bayangin kalau misalnya dia sehari 5 desain, sebulan berapa, Pak? Udah lebih dari Ya. gaji yang Bapak terima, kan? Nah, jadi Betul. itu adalah suatu hal yang menarik untuk tipe-tipe orang tertentu. Makanya di sini kita perlu mengenal pribadi, kita juga perlu lebih mengetahui bagaimana karakter calon karyawan tadi.
Karena ada beberapa karyawan juga calon karyawan yang mungkin dengan lihat 500, aduh, enggak lah kalau gitu. Karena dia nggak suka dengan yang namanya target. Dia orangnya lebih cenderung, ya apa yang ada aku jalani. Nah, tipe karakter yang seperti itu dari pribadi seseorang itu juga ada. Jadi di sanalah kita perlu lebih mengetahui lebih dalam pribadi dari calon karyawan kita. Agar kita juga dalam melakukan penawaran kerja atau negosiasi tentang salary, kita jauh lebih bisa diterima oleh yang bersangkutan. Tentunya kembali lagi acuannya adalah kekuatan dalam segi keuangan dari perusahaan kita. Jadi tidak dipaksakan tapi berstrateginya bagaimana yang tanpa membawa kerugian atau bahkan malah nanti akan memberikan keuntungan lebih besar karena kita menemukan karyawan yang tepat di situ. Seperti itu Pak Eri. Bagus banget tadi strateginya. Hanya PR-nya bagaimana kita bisa menemukan orangnya ya Pak ya. Jangan takut dengan 500-nya Pak, karena 10.000-nya lebih menarik daripada 500-nya. Seperti itu. Ya. Oke. Baik. Terima kasih Pak Eri. Yang lain. Lanjut terus ya. Salam untuk Ibu yang setia membantu di rumah ini ya. Lagi motong-motong ini ya. Untuk kartu nama. Sukses selalu. Semoga orderannya semakin berkembang dan tambah maju. Terima kasih Pak Eri. Ya, Pak. Oke, Mas Ya. Budi lanjut. Oke. Dari Mas Nur Dermawan. Tanyaan nih. Yang Iya. dari calon karyawan itu apa aja selain skill, karakter, psikologi, sama gaji? Maaf Mas Agus, boleh diulang suaranya, maaf. Dari Yang Mas dinilai- Nur Dermawan ya. Baik. Yang dinilai dari calon karyawan selain skill, karakter, psikologi, sama gaji, apalagi kira-kira? Skill, karakter, psikologi, sama gaji. Ada nggak selain itu? sama gaji, Permintaan gaji. permintaan gaji. Oke. Salam kenal Pak Nur Dermawan ini ya. Mana orangnya nih? Boleh dipanggil nih, Mas Nur. Saya ingin dengar langsung sebenarnya dari beliau kalau bisa tadi. Ini pemilik optik Atau ini, lagi, Mas. oh pemilik optik ini. Oke. Mas Nur, cek Mas Nur. Enggak ya, enggak ini ya, enggak ada ya. Aja Mas, awas. Oke. Sinyal mungkin. Halo? Oh, sinyal mungkin ya. Iya, lanjut jawab aja Mas. Gaji, oke. Gaji, psikologi, kepribadian, apalagi tadi ya, Mas, banyak banget tadi ya. Sebenarnya udah lengkap banget itu. Iya. Skill, karakter, Skill, psikologi. karakter, psikologi. Udah lengkap semua itu sebenarnya. Tinggal mau atau tidak. Mau atau tidak. Maksudnya adalah kita juga bicara kemauan. Seperti itu. Oh, Agung Dinos ini resen. Ada yang resen juga ini ya. Kemauan itu juga menjadi sebuah tolak ukur. Karena semuanya sudah lengkap, semuanya sudah bagus, tapi ternyata nggak berminat. Ya nggak ada artinya juga. Kalau kita hanya menerima karyawan yang ya daripada nggak ada, nggak apa-apa lah Pak. Mau nggak kalau kayak gitu? Kan kita nggak mau dengan karyawan yang seperti itu kan. Kita ingin yang memang kalau mau memang benar-benar mau di sini ya. Itu gambarannya. Ada juga yang dapat menjadi tolok ukur selain ini semua adalah spiritual. Spiritual ini bukan berarti harus yang bagaimana, tidak. Tapi spiritual sebagai bentuk tanggung jawab atau keyakinan daripada karyawan itu sendiri. Itu juga bisa menjadi sebuah acuan karena itu adalah menunjukkan tanggung jawab. Dan di era saat ini, kalau kita melihat generasi yang saat ini, ketika saya melakukan pengetesan terhadap calon karyawan di sebuah perusahaan, seringkali itu menjadi sebuah pertanyaan ketika saya tanya di sana.
Agamanya apa ya? Saya tanya seperti itu. Oh, agama saya Kristen misalnya gitu. Oh, Kristen. Baik. Apa yang Anda lakukan ketika di hari Minggu? Wah, dia bercerita banyak di sana. Tapi ada yang menarik juga ketika terus saya tanya gini, berapa kali Anda ke gereja? Oh, saya ke gereja ya kalau saya diminta orang tua atau dan sebagainya. Kita perlu lebih tahu bertanya, kenapa? Kenapa hanya ketika disuruh orang tua baru ke gereja? Nah, nilai-nilai tadi juga bisa menjadi acuan kita dalam melakukan proses wawancara. Atau ketika dia seorang muslim, seringkali ini malah yang jadi pertanyaan saya, kalau misalnya saya lagi rekrut, saya tanya gini, coba ceritakan apa kegiatan Anda, mulai Anda bangun sampai Anda tidur lagi. Sudah bercerita banyak, nanti baru kita tanya. Anda muslim? Iya. Anda sholat? Iya. Kok tadi ceritanya nggak ada tentang sholat ya di situ? Contohnya seperti itu. Itu jadi sebuah pertanyaan yang kita juga bisa menjadikan acuan bahwa kita ini bicara juga tentang apa yang tanggung jawab. Tanggung jawab dimulai dari diri sendiri. Tanggung jawab terhadap dirinya. Nah, itu juga bisa menjadi bahan pertimbangan. Jadi selain tadi apa yang dilakukan, juga kita bisa tahu secara spiritualnya seperti apa, kemauan dia dalam bekerja seperti apa. Karena rujukan di sana nanti bisa merujuk pada apa yang namanya loyalitas atau kesungguhan di dalam dia bekerja. Itu gambarnya seperti itu Pak Nur Dermawan. Begitu ya Pak. Ini beliaunya mudah-mudahan menanggapi atau mungkin Putus-putus sinyal. Sinyal kacau sinyal. Bapak. Sinyalnya Terima agak kasih kurang. Bapak, sukses juga untuk Pak Nur Maka apa yang sinyal ya. Tapi cukup sinyal kurang ya di sini. Cek. Ya. Cek. Kembali ke Suara Mas saya Agus, terdengar. boleh kembali ke Mas Agus. Mohon maaf ini sinyal Mas Gusnya agak putus. Ini selanjutnya Mas Agung Dinov, tadi katanya mau bertanya. Kalau misalkan suaranya nggak jelas, boleh di chat. Iya, cek suara saya terdengar jelas atau tidak? Oh. Dengan Cek, halo. Halo. Mas Agung ya, silakan. Ya, ini coach izin bertanya ya. Ya, sebenarnya saya belum punya karyawan, tapi cita-citanya ada. Mudah-mudahan bisa ke depannya. Cuman memang ada hal penting yang mungkin alasan klasik, tapi menurut saya ini penting sih, coach. Iya. Yang pertama, halo. Ya, silakan Mas Agung. Halo. Halo. Iya, halo. Ya, boleh Mas Agung. Apa tuh yang pertama ya, Mas? Iya, yang pertama boleh di-share tools apa yang bisa kita pakai dalam proses merekrut karyawan. Yang mungkin yang saya tahu sih salah satu contohnya temubaka.com lah ya. Jadi salah satu media untuk kita bisa gunakan buat merekrutan. Mungkin ada tools lain yang mungkin bisa coach bagikan kepada kita sehingga kita bisa coba itu. Yang pertama. Yang kedua ini yang klasik tapi penting menurutku. Tadi siang saya baca sebuah fakta yang katanya dari 100% karyawan itu 17%-nya hanya 17% yang dia merasa memiliki perusahaan. Jadi dia yang merasa memiliki dan bertanggung jawab dengan perusahaan itu cuma 17%. Sementara 63%-nya itu biasa aja, hanya menggugurkan kewajiban. Bahkan ada 20% yang dia justru negatif lah intinya. Intinya negatif dengan perusahaan. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana nih cara kita untuk bisa menjadikan 63%-nya tadi yang bekerja di perusahaan kita itu bisa merasa memiliki perusahaan tersebut. Kan ini penting terkait dengan produktivitas dan kinerjanya gitu kan.
Karena selama ini yang saya lihat kebanyakan ya hanya owner dan segelintir tim yang memang merasa memiliki dan merasa harus loyal gitu dengan perusahaan, karena itu merupakan tempat kita mencari nafkah gitu, Coach. Itu sih pertanyaan nomor 2 yang saya tekankan, yang kayaknya ini penting sekali gitu. Begitu juga mungkin kalau misalkan kita bekerja di tempat orang, mungkin ada perasaan juga di diri kita apa sih namanya, belum merasa sepenuhnya memiliki, sehingga belum bisa sepenuhnya maksimal loyalitasnya. Seperti itu, Coach. Terima kasih, Coach. Terima kasih, Mas Agung. Wah, pertanyaannya luar biasa ini ya. Oke. Yang pertama, tools apa nih untuk rekrut karyawan seperti itu, Mas Agung? Kalau bicara tools di sini yang dimana orang awam bisa gunakan secara lebih tepat di sini, itu kita bisa lakukan yang namanya wawancara psikologis, wawancara dan observasi. Hanya kita memang butuh pelatihan ketika kita orang umum ya di sini. Tapi itu akan sangat powerful, wawancara dan observasi. Itu sendiri udah bisa membantu untuk kita seleksi rekrutmen. Selain juga di sana kita bekerja sama dengan pihak ketiga atau psikotes. Saya kurang merekomendasikan atau saya tidak, bukan berarti itu adalah hal yang buruk ya, tidak. Tapi ketika itu sebagai sebuah knowledge dari bentuk tes seperti apapun, kalau kecuali itu tes untuk tes keahlian, tes potensi, itu silahkan. Tools apapun boleh, untuk TPA seperti itu boleh ketika itu dibutuhkan ya. Tapi ketika kita bicara kepribadian, apa yang dihasilkan sebenarnya sebuah kepribadian dari alat tes itu tidak hanya dari berdasarkan satu tes saja gitu. Tidak bisa demikian. Dan ini yang seringkali jadi salah dalam menginterpretasikan atau salah kaprah secara umum. Dia ikut di satu alat tes, tools tertentu via online, terus keluar hasilnya, dan hasil itu yang dijadikan acuan. Sedangkan secara teorinya di dalam ilmu psikologi, ketika kita menginterpretasikan dari hasil pemeriksaan psikologis, kita tidak bisa mengacu hanya dari satu alat tes saja. Jadi yang namanya psikotes, itu akan terdapat banyak tes. Di mana banyak tes tadi yang nanti akan diintegrasi dan diinterpretasi di sana. Muncullah di sana yang namanya hasilnya. Baru itu bisa jadi acuan. Jadi kita tidak bisa hanya satu. Ketika kita hanya menggunakan satu alat saja, maka validitasnya juga dia tidak tinggi. Benar atau salahnya masih 50-50 seperti itu. Ketika kita bicara tools by online. Ya, itu gambarannya. Makanya kita juga bisa saja, oh ya, terus gimana nih caranya nih kalau saya ingin ngetes? Nah, nanti tanya ke Mas Agus ya, di sana Mas Agus akan jelaskan lebih lanjut untuk next-nya. Tetapi ke depan, paling enggak, ketika kita mau belajar tentang apa itu wawancara psikologis dan observasi psikologis, itu akan membuat kita menjadi pedoman awal, walaupun kita orang awam, dilatih untuk bisa. Dalam rekrutmen, apa sih yang harus ditanya? Kembali lagi tadi sebenarnya di awal saya sudah sempat menyinggung sedikit di sini yang menarik. Banyak orang dalam proses wawancara hanya berkonsentrasi dan lebih menitik beratkan pada jawaban. Jawaban dari pertanyaan. Di dalam wawancara psikologis, ternyata bobot yang tertinggi bukan hanya di jawabannya, tapi malah lebih ke arah apa yang namanya bagaimana cara menjawabnya. Nah, ini yang jadi menarik. Dan itu yang bisa dipelajari. Seperti itu. Karena kalau di dalam ilmu komunikasi di sini, ternyata di komunikasi itu yang namanya penyampaian secara verbal, itu nggak besar. Nggak lebih dari 20% kalau verbal. Tapi yang non-verbal atau dari apa yang ditampilkan dari gerak tubuh, dari ekspresi muka, dari bagaimana cara menjawabnya, bagaimana duduknya, itu malah jauh lebih besar nilainya. Pesan yang dikirim jauh lebih besar. Apakah yang datang ini orangnya percaya diri atau tidak? Apakah yang disampaikan ini dihafalkan atau dipahami? Nah, ini yang menarik.
Itu yang akan bisa dipelajari oleh Mas Agung ketika kita bicara tools. Jadi kalau saya lebih mengarahkan berlatih untuk dalam hal wawancara dan observasi. Karena itu secara awam. Kalau psikotes bisa nggak Pak dipelajari? Bisa, tapi ya sekolah 4 tahun, paling nggak S1 psikologi, seperti itu. Jadi nggak bisa serta-merta langsung nggak bisa. Gitu. Kita perlu belajar. Tapi bisa nggak saya tahu tentang psikotes hasilnya Pak? Bisa. Kenapa bisa? Karena kita bisa bermitra di sini. Jadi dari beberapa lembaga psikologi, kita bisa bermitra di sana, Mas Agung. Di mana nanti hasilnya, bukan berarti ini hasilnya nggak diterima, ini direkomendasikan, ini tidak disarankan. Bukan hanya itu yang harus diketahui owner, atau HRD, atau SDM, tenaga SDM, tidak. Tapi di sana Anda berhak tahu bahwa ini kenapa ya direkomendasikan, acuannya apa. Di sana kita bisa belajar. Nah, dari situ kita akan nanti ketika di dalam proses wawancara kita jauh lebih tajam dalam kita membedah bagaimana calon karyawan itu sendiri. Karena kita udah mulai belajar tentang hasil analisa dari psikotes. Itu untuk poin 1. Seperti itu Mas Agung. Kalau untuk poin 2 di sini, wah ini memang kalau bicara sense of belonging atau rasa memiliki 17% gitu ya. Untuk seorang karyawan atau karyawan yang merasa memiliki terhadap perusahaannya. Kembali lagi ke diri kita masing-masing, Bapak Ibu di sini. Apa ya? Coba ditanyakan ke diri masing-masing. Apa yang membuat kita punya rasa memiliki? Nah, ini coba dijawab. Apa ya? Apa yang membuat saya punya rasa memiliki? Coba ada yang mau jawab di sini. Apa ya? Mindset mungkin, Coach. Mindset. Oke, 1. Mindset. Oke, apalagi ya yang membuat saya punya rasa memiliki? Selain mindset, ada lagi. Apalagi? Untuk yang berpasangan atau yang sudah punya pacar, punya nggak ya rasa memiliki terhadap pasangannya? Punya nggak? Loh, ini kok diem semua ya? Punya rasa memiliki nggak ya terhadap pasangan? Punya. Atau pacar? Punya. Nah. Punya. Terutama yang pasangannya ada di sebelahnya, kalau nggak jawab gitu nanti kena tegur tuh. Jadi harus langsung dijawab ya. Nah, apa yang membuat Anda punya rasa memiliki terhadap pasangan Anda? Apa coba? Wah, ini kalau pasangannya adanya pengorbanan. Jadi punya rasa memiliki, memilikinya kenapa gitu? Adanya apa? Kenapa ya kita punya rasa memiliki terhadap pasangan kita gitu? Karena cinta. Wah, karena cinta. Oke, wah menarik ini ya. Karena cinta. Oke. Apa yang membuat Anda punya rasa memiliki lagi terhadap pasangan? Selain karena cinta, karena mindset, karena apa lagi? Sayang. Coba. Sayang. Waduh, karena sayang. Oke. Cinta sayang sama. Wah, ini malam apa ini ya? Saya jadi ingin bertanya, ini malam apa nih? Malam Jumat. Malam Jumat, Coach. Wah, ini habis ini sunat Rasul nih ya. Kewajiban, Coach, kewajiban. Iya, oh, kewajiban. Oke. Oh, ini jawab malam Jumatnya atau jawab rasa memilikinya yang tadi? Kewajiban tadi. Rasa memiliki. Oh, kewajiban. Oke, kewajiban. Karena Sayang. Allah mungkin ya. Karena Allah. Oke, karena Allah. Boleh. Kewajiban, sayang, cinta, karena Allah, mindset.
Karena kenapa, Mas Agus? Ini kata Mas Nur ada karena pengorbanan. Pengorbanan, oke. Like and give. Pengorbanan. Apalagi? Perhatian dan apresiasi. Perhatian, apresiasi, oke. Apalagi? Halo? Halo. Ya, oke. Apalagi? Ada lagi kah di sini? Ada lagi? Pengorbanan, perhatian, apa? Hah? Oke. Yaudah, Anda sudah tahu jawabannya. Bagaimana kita bisa membuat karyawan kita punya rasa memiliki? Anda sudah temukan jawabannya di sana, Bapak Ibu. Ketika Anda di sana bisa mengapresiasi, ketika Anda bisa memberikan perhatian, ketika Anda mau berkorban, ketika Anda bisa mempunyai mindset seperti halnya dia, ketika Anda punya Allah Sang Pencipta, ketika Anda bisa mencintainya, ketika Anda punya rasa sayang sama dia, maka rasa memiliki itu akan ada. Sama halnya dengan apa yang sudah Anda lakukan. Seperti itu, Bapak Ibu. Itu jawabannya, Mas Agung. Begitu ya, Mas Menggali Agung? impiannya boleh nggak? Bagaimana? Menggali Kalau impiannya. menggali impian, Bagus banget. Menggali impiannya, bahkan jangan hanya digali. Kalau perlu, kita merencanakannya bersama. Saya punya mimpi, Anda punya mimpi. Bagaimana kalau kita sama-sama mewujudkan impian itu? Itu akan membuat orang juga punya rasa memiliki. Karena tidak berpikir hanya keuntungan kita. Kita hanya berpikir untuk diri kita saja, tidak. Saat kita juga di sini peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain, maka orang lain juga akan memikirkan tentang diri kita. Dan rasa memiliki itu bisa muncul karena apa? Tadi, semua yang Bapak Ibu sampaikan tadi, ketika itu Anda berikan, rasa memiliki itu ada. Seperti itu. Gitu Mas Agung jawabannya. Makasih, Coach. Sama-sama Mas Agung. Oke. Ya, boleh dilanjut Mas Agus? Silakan. Pak Adi bertanya tadi soal tools tadi, Mas. Ya. Kata Pak Adi berarti semakin banyak tools tes semakin akurat ya, Pak? Ya. Semakin banyak tools semakin akurat. Yang dimaksud di sini banyak tools itu adalah tools yang digunakan oleh orang yang kompeten atau tools yang digunakan oleh orang awam, itu berbeda. Karena penggunaan tools kembali lagi harus digunakan oleh orang yang kompeten sehingga toolsnya akan tepat. Dan nggak harus banyak, tapi sesuai dengan yang dibutuhkan. Itu seperti itu, Pak Adi atau Mas Agus ya di sini. Jadi kita penggunaan tools, apa yang kita gali, itu juga penting. Makanya nanti ketika Anda bertemu orang yang kompeten, dalam arti di sini oleh psikolog atau konselor, Anda bisa menyampaikan, saya ingin tahu tentang pola kerjanya seperti apa, ya tools-nya apa. Nah, itu berbeda. Jadi tidak harus secara lengkap ya jauh lebih bagus ya, tapi bukan lengkap itu adalah lengkap di hasil yang ingin dicapai. Bukan lengkap itu jadi semua tools dipakai ya. Jadi ya sayang uangnya. Karena setiap tools kan ada nilainya di sana. Walaupun itu sifatnya jasa, apalagi kalau kita harus beli toolsnya. Wah, sayang sekali dengan uangnya, nanti mubazir. Ada beberapa alat, mungkin kalau Bapak Ibu mungkin di dalam kepribadian misalnya. Bapak Ibu tentu ada mungkin pernah dengar atau familiar yang namanya tes DISC. Contoh, nah itu untuk kepribadian. Tapi apakah kepribadian itu dengan hasil DISC saja cukup? Dan bisa langsung diinterpretasikan secara tepat, wah,
tidak bisa demikian. DISC kita harus juga akan integrasikan dengan alat tes yang lain yang sifatnya memang untuk kepribadian. Ada beberapa alat yang di sana bisa digunakan. Tapi apakah contoh nih, kita gunakan tes DISC, kemudian kita gunakan 16 PF, kemudian kita gunakan EPPS, kemudian kita gunakan Papi Kostik, kemudian kita gunakan di sini namanya Halan, kita gunakan, waduh banyak banget, di mana itu semua sifatnya sama. Untuk apa juga gitu. Tidak perlu semuanya digunakan karena ujung-ujungnya hanya untuk kepribadian. Contohnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi tetap ketika di sini alat itu akan lebih baik ketika kita bekerja sama dengan orang yang kompeten. Jadi kita tidak namanya coba-coba, karena nanti kalau ketika salah dalam meninterpretasi, kita malah sudah rugi dengan biaya, rugi juga dengan waktu. Nah, itu yang sangat disayangkan ke depannya. Seperti itu, Pak Agus, ya, di sini jawaban dan tanggapannya. Oke, terima kasih Mas Goni. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Bu Yanti, yang sudah mainnya. Iya, Bu Yanti jauh-jauh dari Medan loh. Dari tadi saya tunggu kok nggak tanya ya Bu Yanti ya gitu. Semoga bisa memahami dan sinyalnya bagus di sana ya Bu Yanti. Mudah-mudahan. Bu Ika, kalau ada yang menanyakan, Bu Ika monggo silakan, masih ada waktu. Halo, cek. Masih ada Ya, yang mau ditanyakan? Mas Nur? Cukup. Cukup. Oke. Terima kasih. Wah, ini akhirnya keluar suaranya ini ya Pak Nur Dermawan. Sesuai dengan namanya beliau ya. Waduh, Iya. Dermawan ini orangnya. Terima kasih Pak Nur Dermawan. Tadi pertanyaannya luar biasa. Mantap. Oke. Berarti sudah banyak, setidaknya teman-teman sudah bergambaran, dan ternyata memang dalam rekrutmen itu hal yang penting kita sesuaikan kebutuhan dengan kecocokan dengan pelamar, Mas ya. Over ekspektasi juga tidak kurang baik juga kalau kita nggak selektif ya, kurang lebih gitu ya. Tepat sekali. Oke. Sebelum ditutup mungkin ada dari Mas Goni ada ingin disampaikan untuk kesimpulan mungkin. Wah, ini closing statement gitu kah Mas Agus? Sebenarnya sudah tidak ada yang bertanya lagi sepertinya. Sudah malam kondisinya. Mungkin malah iya. Putus Mas. Ketika Bapak Ibu ingin, pertama di dalam proses rekrutmen, ketika Bapak Ibu ingin mempelajari lebih lanjut, tidak hanya lewat toolsnya saja, tapi malah lebih pokok adalah kita bisa tahu teknik dalam proses wawancara dan observasinya. Itu yang jauh bisa dipelajari dan powerful. Kalau toolsnya bagaimana? Toolsnya tetap penggunaannya harus melalui orang-orang yang kompeten di sana. Memang seperti itu kode etik yang ada di sini dan yang berlangsung. Gitu. Tapi bukan berarti kita terus, waduh kita sulit dong untuk ngerekrut. Tidak sulit Bapak Ibu. Karena kita bisa share, bisa learn di situ. Belajar dari mana tadi? Wawancara dan observasi. Dan ada pelatihan-pelatihannya untuk hal tersebut. Dan Bapak Ibu bisa ikuti juga di sana. Untuk pengembangan dari SDM yang mau direkrut. Dan satu hal, jangan takut untuk merekrut SDM Anda selama Anda sudah menganalisanya dengan tepat, sesuai tujuan, kebutuhan, dan saatnya. Itu yang utama dari apa yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu untuk ke depan. Sukses untuk Anda semua. Dan tambah terus karyawannya, tambah terus pegawainya, tambah terus omsetnya, tambah panjang umurnya, sukses selalu untuk Anda semua. Sehat selalu. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatannya. Kembali ke Pak Agus. Terima kasih Coach. Terima kasih. Terima kasih Coach Goni. Oke, sama-sama. teman-teman, gimana materinya hari ini? Malam ini?
Luar biasa. Biasa. Mantap, Menarik ya. mantap, mantap. Oke. Nah, teman-teman begini. Tadi kan Mas Goni sampaikan bahwa bagi orang awam kita bisa belajar juga bagaimana mengobservasi dan psikologis dan wawancara psikologis. Halo, tes. Nah, untuk itu kami dari Kalibrasi sudah menyiapkan sebuah event pelatihan yang kita akan mencoba praktek bagaimana sih belajar observasi dan bagaimana belajar wawancara. Rencananya ini kan kita adakan tanggal 12 April hari Senin. Ya, kita akan praktek bagaimana kita akan belajar bagaimana wawancara. Kemudian juga nanti mungkin akan kita coba tes kepribadian diri Mas ya. Mas Guni ya. Iya, betul. Ya, nanti kita akan coba kita bereksperience dulu kalau kita dites seperti apa kira-kira sehingga nanti kita bisa memutuskan oh ini yang kita butuhkan untuk karyawan nanti di depannya. Ya, ini yang akan kita adakan rencana tanggal 12 April jadi sebelum puasa. Mudah-mudahan bisa terlaksana materinya Mas Goni. Kemudian yang nanti yang kita dapatkan ada panduan wawancara karena ternyata pada wawancara nggak cuman apa jawabannya tapi bagaimana menjawab. Nah, gimana cara kita tahu? Bagaimana cara kita tahu bahwa yang dijawab atau yang cara menjawab itu cocok atau enggak dengan kebutuhan kita. Terus tes kepribadian diri, sudah nanti ada harga khusus untuk teman-teman peserta pelatihan terkait dengan jasa rekrut karyawan sudah kita sediakan. Kita akan buka jasa untuk Mas, saya kayaknya lebih simpel, udah bantu Mas, kita siap jadi mitra. Kita siap jadi mitra, kita bantu untuk tesnya. Nah, nanti ada harga khusus dari kita untuk peserta pelatihan. Lalu juga kita nanti peserta juga dapat sebuah forum diskusi dan sharing dan konsultasi terkait SDM. Ini kita buatkan grup khusus, jadi misalnya mau curhat, mau tanya-tanya, nanti kita setting grup khusus dan nanti akan ada beberapa orang yang bisa jadi narasumber di situ. Oke, dan juga makan siang. Nah, investasinya ini kalau normal 500.000 karena ini untuk khusus untuk teman-teman UKM kita biaya investasi hanya 300.000 untuk 20 orang pertama. Jadi pendaftaran boleh menghubungi Mas Nur Dermawan, ini nomor kontaknya 0853 7751 5049. Nanti saya akan share juga di grup. Jadi biar teman-teman semua dapat informasinya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikutinya dan mudah-mudahan juga bisa bermanfaat buat teman-teman.